Hai Hai guys, selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Tesalonika Yumeina, Kemudian ada saya Grace dan juga ada Yundo sebagai pembicara nanti. Dan kali ini kita bakal bahas tentang leaders influence, tentang betul pengaruh sekali. pemimpin. Seperti yang udah kita pelajarin gitu ya di kelas dulu sebelumnya, pasti kita udah tahu nih kayak gimana sih pengaruh pemimpin itu. Dan hari ini kita bakal bahas tentang pengaruh pemimpin versi Yundo teman kita gitu guys. Jadi teman-teman yang lain mungkin bisa ya mendengarkan, dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bakal buka sesi pertanyaan ya. Betul Dan sekali. ada tambahan lagi Grace mungkin? Ya, nanti dikumpulin aja pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh rekan kita juga. Oke, kalau gitu langsung mulai aja ya guys, daripada bingung nih. Udah tahu juga kan ini yang on cam kita satu kelompok, jadi udah tahu pembicaranya siapa gitu Tapi ya. sebelum kita mulai, kita perlu lihat dulu nggak sih muka-muka teman-teman kita? Boleh nih teman-teman, ada yang Yuk, mau teman-teman, on cam yuk, boleh yuk on cam dulu nggak biar sih? tahu, biar Kita- pada semangatnya kayak Iya, gimana. biar kita bisa tahu satu sama lain. Yoi. Yuk guys, boleh Yuk on guys, cam yang dulu. bisa on cam, on cam. Hai, ada teman aku Hai. di situ. Thank you ya, sudah join. Halo Ci. Oke. Halo Kel. Halo. Yang lain. Yuk, yang lain. Halo guys. Ada lagi. Ya mungkin udah beberapa. Tasya, thank you loh Tasya. Astaga. Gelap-gelapan nih ya. Ya, seperti yang kalian lihat ya juga 8. Tapi ini demi UAS. Oke. Betul. Jadi kalian jangan sampai nggak dengerin kita. Oke, kalau gitu kita langsung serahin aja kepada pembicara kita malam ini, Bapak Yundo. Silakan. Ya, selamat malam hadirin dan teman-teman sekalian. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, ini suara saya kedengaran nggak ya? Pak kecil atau gimana? Boleh lebih keras lagi nggak, Dok, biar kedengaran? Oke, ini lebih keras atau gimana? Ya, Oke, pas. pas. Oke. Nah, ini untuk slide-nya sendiri udah kelihatan atau belum ya? Udah, aman. Oke. Jadi di sini ya kita bakal mulai aja ya. Ini webinar series ke-11 untuk kelas kepemimpinan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas leaders influence. Nah, di sini kita perkenalan dulu leaders dan influence. Setiap pemimpin haruslah mampu memastikan bahwa semua orang yang ada di bawahnya memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi. Untuk itu, pemimpin mempunyai 2 alat, kekuasaan atau power dan pengaruh, influence. Nah, kedua alat ini dapat digunakan oleh setiap pemimpin, tetapi keduanya memiliki kekuatan dan efek yang berbeda. Nah, ini ketika pemimpin menggunakan power, maka dipastikan anak buahnya bisa melakukan apa yang diinginkannya. Power memang efektif karena memiliki kekuatan untuk memaksa. Jadi, ini memaksa setiap orang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin itu. Nah, jadi sifatnya itu lebih memaksa. Jadi mereka bakal takut nih kalau misalkan mereka bakal mengabaikan tugas yang diberikan oleh atasannya ini. Nah, tapi kelebihannya dari power ini tuh bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Nah, karena itu nggak jarang nih banyak pemimpin yang mengandalkan kekuatan power ini untuk memimpin anak buahnya. Tapi walaupun berjalan dengan efektif dan relatif cepat, penggunaan power ini sesungguhnya memiliki kelemahan. Nah, ini power ini kan bisa mampu membuat setiap orang mematuhi apa yang diinginkan oleh atasan ini. Tetapi penggunaan power ini gagal menciptakan komitmen anak buah dalam melakukan pekerjaan.
Jadi mereka melakukan pekerjaan ini bukan karena mereka, suka dengan pekerjaannya ataupun mereka termotivasi dengan pekerjaan ini, tapi, karena mereka harus melakukannya, karena tugas dari atasannya ini. Nah, ini, dengan cara ini nih setiap karyawan hanya akan menjadi manusia yang patuh gitu. Jadi, eee, nggak ada komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, cuma mengikuti arahan dari atasannya itu. Itu pada akhirnya nanti perusahaan juga nggak bisa berkembang karena dia cuma, jadi kayak ngikutin kerjaannya tiap hari, nggak ada inovasi yang bisa dilakuin oleh karyawannya ini. Nah, eee, seorang pemimpin baru bisa dikatakan berhasil apabila ia mampu menciptakan pemimpin yang baru dalam organisasi. Karena itu pendekatan yang seharusnya digunakan bukanlah dengan menggunakan power, tetapi dengan menggunakan influence. Dalam pendekatan influence, seorang atasan membangun komunikasi yang insentif dengan bawahannya. Ia bukan hanya memberikan instruksi, tetapi menciptakan komunikasi dua arah dengan bawahannya. Dengan komunikasi dua arah tersebut, maka ia mampu menciptakan kesadaran dan saling pengertian dengan anak buahnya. Dan inilah yang menciptakan pemimpin-pemimpin yang berdaya dalam organisasi dan memiliki komitmen ke arah kemajuan dan pencapaian organisasi. Nah, influence ini emang nggak mudah dan membutuhkan kalian untuk, berkomunikasi dan memimpin orang lain gitu. Nah, program leadership and influence ini membantu untuk menguasai mindset dan skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu bukan hanya memimpin, tapi menginspirasi, memotivasi, dan menciptakan komitmen dalam diri setiap orang yang dipimpinnya. Nah, apa sih itu pengaruh kepemimpinan? Pengaruh kepemimpinan secara sederhana adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan mengubah perilaku mereka ke arah tertentu. Pemimpin yang efektif dapat menggunakan strategi yang dirancang untuk mempengaruhi sikap, nilai, dan keyakinan seseorang. Nah, jadi pengaruh ini tapi juga nggak boleh disalahartikan, ke kekuasaan. Jadi kayak bukan artinya mempengaruhi dengan, ke arah yang negatif gitu ya. Bukan kita, mempengaruhi kayak memanipulasi orang-orang ini untuk mencapai tujuan kita sendiri, tapi, menyadarkan karyawan nih, eee, gimana kita bisa ningkatin komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka gitu. Nah, pada akhirnya itu bakal, membantu karyawan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik lagi. Ini next lagi, mengapa influence sendiri itu penting? Karena influence merupakan sebuah kunci kesuksesan dalam memimpin. Pemimpin adalah kekuatan pengaruh. Seorang pemimpin yang hebat lahir dari kekuatan sikap yang mudah mempengaruhi orang lain. Pemimpin dengan kekuatan pengaruh dapat memiliki orang-orang terbaik dan berkualitas untuk membantu dirinya dalam meraih tujuan dan impian. Next, nah ini kalau kata Yajendra ini, pengaruh adalah salah satu kualitas yang paling penting yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki pengaruh yang kuat atas orang-orang yang dipimpin, maka pemimpin dapat mengembangkan kesadaran diri setiap orang, untuk mengabdikan diri masing-masing kepada kepemimpinan yang dia pimpin. Oke, next lagi. Nah, ini faktanya kemampuan untuk mempengaruhi adalah keterampilan penting yang dibutuhkan oleh para pemimpin dan sangat penting untuk keberhasilan tim atau organisasi manapun. Nah, jadi ini, juga merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan tim nih, meskipun, mempengaruhi orang tuh nggak mudah ya, terus juga butuh proses pastinya. Next. Nah, ini ada 5 mitos nih yang muncul tentang leadership. Yang pertama tuh, leadership bukan dibentuk tapi dilahirkan. Nah, sebenarnya, karakter pemimpin itu tidak bersifat genetis. Tidak ada orang yang ketika lahir serta-merta dikaruniai gift memimpin, kayak nggak ada bukti ilmiahnya gitu yang menyatakan kalau
oh ini lahir nih, ini pasti bakal jadi pemimpin gitu. Nah, itu semua pasti butuh dikembangkan oleh dirinya masing-masing. Nah, terus yang kedua, leadership adalah ilmu yang sulit dan langka. Nah, ini sebenarnya leadership itu bukan ilmu yang sulit nih. Sebenarnya leadership itu hanya jarang diajarkan. Dengan semakin terjebaknya orang tuh dalam pekerjaan ya. Jadi kan eee, makin ke sini nih banyak nih orang tua yang sibuk dengan kerjanya masing-masing. Padahal keluarga itu lingkup terkecil nih yang paling tepat untuk memperkenalkan prinsip dasar kepemimpinan pada anak-anak dan generasi penerus selanjutnya. Yang ketiga, pemimpin hanya ada di atas. Nah, sebagian orang berpikir bahwa yang harus memiliki sifat memimpin hanya orang-orang yang ada di atas atau di pucuk pimpinan sebuah organisasi. Hanya bos-bos saja yang bisa atau boleh memiliki karakteristik seorang pemimpin. Nah, sebenarnya itu nggak benar. Menjadi pemimpin tidak sama dengan menjadi bos. Kepemimpinan adalah kemauan menggerakkan atau memotivasi karyawan. Nah, sedangkan bos itu sendiri merupakan sebuah posisi atau titel ya. Terus yang selanjutnya ini semua pemimpin pasti berkarisma tinggi. Nah, karisma sendiri itu adalah kemampuan seseorang bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dan santun dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga orang tersebut dihormati. Karisma membuat seseorang dikenal dan membuka pintu kesempatan. Membut tapi, menjadi pemimpin itu sebenarnya nggak cuma butuh karisma, butuh juga kredibilitas. Nah, ibaratnya tuh kayak karisma itu buat membukakan pintu, nah kredibilitas ini yang akan membuat, kita disegani gitu sama karyawan kita. Terus yang kelima, dibutuhkan, manipulasi untuk memimpin. Nah, ini juga salah nih. Misalkan nih contoh nih, ada atasan kita kayak ngejanjiin sesuatu buat kita. Misalkan kalau kita nyampein target nih bulan ini, bakal dikasih gaji tambahan. Terus pas targetnya udah sampai, dikasih tahu nih, budget karyawan kayaknya kurang nih, nggak bisa dikasih jadinya. Nah itu, pemimpin yang baik seharusnya tidak memanipulasi, tetapi memotivasi. Ini memberi nilai yang mampu dan pasti menggerakkan kepentingan semua pihak gitu. Oke, next. Nah ini apa yang dimaksud pemimpin sejati? Seorang pemberi semangat atau encourager, terus motivator, inspirator, dan maximizer. Konsep pemikiran seperti ini adalah sesuatu yang baru dan mungkin tidak bisa diterima oleh para pemimpin konvensional yang justru mengharapkan penghormatan dan pujian dari mereka yang dipimpinnya. Nah, ya jadi ini lebih ke memberi motivasi ya ke karyawannya, bukan cuma menggerakkan dengan power gitu. Jadi memberi arahan. Arahan dalam artian ini tadi semangat, motivasi, inspirasi, dan maximizer ini, maksimalkan. Oke, terus jadi ini ada lagi teori, kepemimpinan menurut John C. Maxwell. Nah, di sini sebenarnya ada 21 teori kepemimpinan, cuma yang, fokus dari sini tuh bakal ada 2. Yang pertama ini, topik kita sendiri tadi tuh influence, the law of influence. Menilai seseorang pemimpin sejati adalah dari kemampuannya dalam menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Nah, terus diambil satu lagi nih yang berhubungan sama influence ini, the law of process. Kepemimpinan itu dibentuk setiap hari, bukan dalam satu hari. Jadi di sini maksudnya, kita kan mau mempengaruhi orang lain ya, influence. Nah, influence itu nggak bakal satu hari jadi gitu, karena kita butuh proses buat kenalin orangnya dulu, sampai kita bisa mempengaruhi orang tersebut. Jadi nggak bisa satu hari nih langsung jadi nih, butuh proses yang panjang. Oke, next. Nah, ini ada arti leadership menurut law of the influence. Di sini tuh ada beberapa, poin pentingnya ya. Yang pertama karakter, di sini tuh siapa diri mereka, kualitas, sifat, dan kepribadian mereka. Yang kedua, relationship, siapa yang mereka kenal, semakin, mereka mengenal orang yang berpengaruh dalam tim yang mereka pimpin, semakin kuat pengaruhnya. Yang ketiga ada knowledge, apa yang mereka tahu terkait fakta, faktor-faktor penentu, kecocokan waktu, dan visi masa depan.
intuisi atau intuition, kemampuan mengenali dan bertindak terkait hal-hal yang tidak kasat mata, seperti energi, moral, ketepatan waktu, dan momentum. Experience, ini semakin besar tantangan yang Anda hadapi di masa lalu, semakin besar potensi pengaruh Anda di masa kini. Terus, pas sukses, ini pencapaian sendiri itu tidak ada yang praktis berpengaruh daripada bukti sukses atau pencapaian yang pernah Anda gapai. Sama yang terakhir, ability. Ini apa yang bisa Anda lakukan, tim Anda ingin tahu bila mana pemimpin mereka bisa memimpin mereka pada kemenangan. Oke, terus next lagi. Nah, ini ada 5 tingkat kepemimpinan menurut John C. Maxwell lagi. Yang pertama ini dari paling bawah, position, orang mengikuti Anda karena harus. Karena posisi Anda. Yang kedua, permission, orang mengikuti Anda karena mereka menginginkannya. Yang ketiga, production, orang mengikuti Anda karena apa yang Anda sudah Anda kerjakan untuk organisasi. Yang keempat, people development, orang mengikuti Anda karena apa yang Anda sudah lakukan untuk mereka. Yang kelima, pinnacle, orang mengikuti Anda karena apa yang Anda representasikan. Nah, ini yang pertama, position, level terbawah yang pada dasarnya orang mengikuti Anda karena kebetulan dan mereka tidak punya pilihan atau alternatif lain lagi. Jadi, orang ngikutin karena, kita sebagai atasannya gitu, cuma sebagai, atasan dan bawahan. Terus yang kedua nih permission, level di mana telah terjadi interaksi dan kesediaan tim untuk dipimpin atau permission. Di sinilah orang mulai mengikuti bukan karena harus, tapi karena mereka ingin. Pada level inilah pengaruh kita sebagai pemimpin mulai terlihat. Kita mulai dicintai sebagai seorang pemimpin. Nah, terus nih ke langkah selanjutnya lagi, production, pemimpin yang membuahkan hasil, membangun pengaruh dan kredibilitas mereka. Tingkat produksi adalah tempat para pemimpin dapat menjadi agen perubahan. Pekerjaan selesai, moral meningkat, keuntungan naik, omset turun, dan tujuan tercapai. Nah, yang ketiga ini orang-orang tetap mengikuti karena mereka ingin, tetapi bukan karena mereka ingin, tapi mereka melakukannya karena lebih dari sekedar hubungan. Jadi yang ketiga ini memimpin dan mempengaruhi orang lain menjadi menyenangkan, karena ketika semua orang bergerak maju bersama, tim naik ke tingkat efektivitas yang lebih tinggi lagi. Nah, yang keempat ini people development. Tujuan dalam tingkat ini ialah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin sebanyak dengan berinvestasi di dalamnya dan membantu mereka tumbuh. Nah, yang keempat ini kayak reproduction, lebih ke pengembangan karyawannya untuk menjadi pemimpin, dia gitu berikutnya ya. Terus yang pinnacle, level ini dapat terjadi ketika orang mengikuti kita karena apa yang kita representasikan. Nah, representasikan ini maksudnya itu, menciptakan warisan dalam apa yang, dilakukan oleh atasannya sebelumnya ini. Kayak kita ngasih tahu apa nih, ke bawahan kita, kayak jadinya GPS, kepemimpinan. Jadi gimana nanti kita kalau misalnya mimpin bawahan kita nih kayak gimana, kasih arahan dan lain-lain. Oke. Nah, ini 6 pilar pengaruh kepemimpinan. Nah, di sini kan kita kan harus memberikan pengaruh ya. Gimana kita bisa memberikan, yang pertama ini soal sikap nih, gimana kita bisa memberikan pengaruh kalau misalnya sikap kita aja masih kurang baik gitu kan. Nanti malah memberikan pengaruh buruk buat bawahan kita. Nah, terus yang kedua, nilai. Nah, ini terkait nilai ini maksudnya nilai-nilai apa aja sih yang bisa kita berikan ke bawahan kita, kalau misalnya kita mau mempengaruhi mereka. Dalam artian tentang kayak nilai kehidupan dan lain-lain. Yang ketiga, koneksi. Nah, kalau kita mempengaruhi orang lain tapi kita nggak bisa, buat koneksi sama orang lain, nah itu juga bakal sulit tuh. Jadi kita harus membangun koneksi biar bisa mempengaruhi orang lain itu. Nah, yang keempat, gairah. Tadi kan disebutin tuh sebelumnya, kalau misal pengaruh tuh nggak bisa
capai dengan waktu dekat. Jadi kayak butuh proses yang panjang. Kalau misalnya dia nggak ada gairah buat mempengaruhi orang lain, itu nanti baru bentar udah mundur, kayak ya udahlah gitu kan. Terus yang kelima, keterbukaan. Nah, kalau misalnya kita mau mempengaruhi orang lain kan kita harus tahu nih sifat orang lain gimana. Tapi kalau misalnya kita nggak terbuka sama orang lain juga bakal sulit terbuka untuk sama kita. Jadi kita harus terbuka dulu sama orang lain. Nah, yang keenam, itu tadi butuh waktu juga tuh buat mempengaruhi orang lain, nggak dalam waktu cepat gitu. Oke, next lagi. Nah, sampai akhirnya dampak dari leadership influence ini apa aja sih? Yang pertama tuh menciptakan kepemimpinan dengan gairah. Terus yang kedua, meraih semua hal yang dikerjakan dengan berkualitas. Terus yang terakhir, menjadi seorang pemimpin yang efektif dan dapat dipercaya. Oke. Ya, itu sekian dari saya hari ini terkait leadership influence. Dikembalikan moderator. Oke, terima kasih untuk Bapak Hyundo yang udah memberikan penerangan mengenai leaders influence. Iya. Jadi di sini kita tahu ya kalau leaders influence itu mengenai di mana setiap pemimpin itu harus mempunyai pengaruh supaya bawahannya itu bisa berkontribusi dengan baik. Jadi dalam perusahaan pun juga bisa berjalan dengan baik juga. Terus, oke, di sini Bapak Hyundo boleh dimatikan dulu untuk share screen-nya. Sama tadi ada yang join, bisa Ya, diterima dulu nggak? Bentar ya. ya. Ada Oke. beberapa Ada nggak? yang Kalau mau masih join. ada, Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. berarti udah. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya yang ada di virtual Zoom kita malam hari ini, kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya? Setelah mendengar materi dari Yundo yang tadi mengenai leaders influence, kira-kira kalian apa sih yang buat kalian jadi penasaran gitu mengenai materi ini tuh bisa di-sharing di sini gitu teman-teman. Aku persilakan buat teman-teman. Lebih ke diskusi juga. Iya benar. Yuk teman-teman silakan. Ayo guys, boleh. Silakan. Yang mau tanya juga nggak apa-apa. Atau enggak sambil nunggu nih, boleh kali ya aku mau nanya sama Yundonya juga gitu, kira-kira nih dari leaders influence ini ada nggak sih pengalaman gitu ya, mungkin dalam kerjaan, khususnya kita kan yang udah kerja kuliah gitu kan, kerja malam, kira-kira di kantor lu gitu Do, atau mungkin kayak lu dengar cerita dari temen lu, ada nggak sih yang lu dapat mengenai materi ini gitu, pengaruh pemimpin kayak gitu, kira-kira bisa dijelasin nggak? Ya, mungkin kalau dari pengalaman sendiri ya, pengaruh berarti kan dari atasan pasti ada ya, pernah ya dikasih kayak nilai-nilai tentang kehidupan. Ya, kayak dari atasan pasti ada, itu pasti berpengaruh juga buat motivasi saya dalam bekerja ya. Yang misalnya lagi capek-capeknya nih, sibuk nih, misalnya awal tahun lagi sibuk, dia kayak sering ngasih arahan nih gimana nih ke depannya, terus tentang nilai kehidupan lah. Nah gitu, kurang lebih. Oke, itu ada yang bertanya tuh sepertinya di chat. Oke, kita lihat pertanyaannya tadi dari, kalau nggak salah dari Natalia, kan mau tanya apa sih contoh pengaruh yang diberikan pemimpin untuk bisa memotivasi karyawan? Apakah pengaruh seorang pemimpin itu penting dan mengapa? Boleh jelasin secara singkat tuh, karena waktu kita cuma 10 menit lagi. Thank you. Oke, ini yang pertama dulu ya, tadi apa sih contoh pengaruh yang diberikan pemimpin untuk bisa memotivasi karyawan? Nah, sebenarnya kalau pengaruh ini sendiri itu tergantung ya, balik lagi ke masing-masing orang, karena motivasi setiap karyawan kan beda-beda kan, tergantung karyawannya sendiri. Nah, tentu berarti kan pengaruh yang diberikan juga tergantung motivasinya nih, harus gimana gitu kan. Jadi tadi yang saya bilang lagi, balik lagi,
itu gimana interpersonalnya terhadap karyawan itu, membangun hubungannya. Kita harus saling mengerti dulu, harus tahu, baru bisa tuh kasih motivasi ke karyawannya. Nah, terus pengaruh seorang pemimpin itu penting. Mengapa? Nah, itu ya yang dibilang tadi lagi ya, balik lagi. Tadi kan ada tuh kenapa pemimpin itu penting. Nah, karena kan kayak mereka yang lebih manage nih, maksudnya timnya kayak gimana, harus tahu, terus yang memotivasi bawahannya kayak gimana. Terus juga encourage tadi sebagai motivator juga kan, terus memberikan semangat gitu-gitu sih. Jadi kayak dalam hal ini ya mempengaruhi karyawan ini buat bekerja maksimal, dalam artian bukan terpaksa, tetapi karena dia termotivasi gitu, pengen. Terima kasih buat pertanyaannya. Oke, langsung nih ada pertanyaannya lagi. Sebelumnya thank you ya Natalia sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini di sini dari Anastasia Takasi. Dia bilang, kira-kira gimana sih cara menanggapi pemimpin yang dirinya tuh merasa punya pengaruh, tapi ternyata orang sekitarnya tuh nggak ngerasain pengaruh dari pemimpin tersebut. Nah, itu gimana? Terima kasih. Ini agak sulit ya. Cara pertama mungkin dikasih tahu secara baik-baik ya ke atasannya itu ya. Berkomunikasi dengan baik dulu. Kenapa nih dia merasa tahu nih kalau dia bisa ngasih pengaruh gitu ke bawahannya. Terus, ya kalau menanggapinya dibawa santai aja sih. Dengerin aja kata-katanya. Kalau misalnya dirasa masuk ke kita nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak dirasa nggak masuk gitu ya nggak apa-apa. Nggak usah ini. Ya, Anastasia, apakah sudah terjawab? Ya, ada mau Ada lagi? Boleh berdiskusi. Iya, ini kita sama-sama diskusi ya. Tuh, katanya berarti penting ya untuk komunikasi. Ya, komunikasi juga satu-satunya jalan untuk bisa lebih berkontribusi dengan baik ya antara atasan sama bawah. Jadi bisa ngerti dulu kan nih bawahannya gimana dan lain-lain. Atasannya itu juga gimana. Siapa tahu nanti jadi bawahannya yang mempengaruhi atasannya gitu kan. Berpengaruh positif juga kan. Iya, benar. Betul sekali. Oke, selanjutnya ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Masih ada waktu 5 menit ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya lagi atau mau sharing-sharing mengenai leaders influence. Atau mau bagi pengalaman gitu? Iya, itu boleh banget. Oke. Kalau dari moderator sendiri ini ada pertanyaan atau ada pengalaman juga nggak terkait dengan leaders influence ini? Ya, kalau dari aku pribadi ya, leaders influence itu sangat berpengaruh. Apalagi aku udah beberapa kali kerja, maksudnya ganti gitu ya, dimana waktu aku udah, misalnya waktu itu aku kerja di perusahaan A, terus akhirnya udah pindah ke perusahaan B, itu perbedaannya tuh ada gitu ya, dari segi entah itu apa namanya, aku resign atau mungkin hal-hal lain gitu kan. Alasan kita resign juga mungkin pengaruhnya bukan dari lingkungan doang gitu kan, tapi juga dari segi bos, ada yang kayak gitu. Jadi dari situ juga bisa kelihatan tuh pengaruh pemimpin tuh sangat terlihat dari sikapnya tersebut. Makanya pemimpin perlu banget gitu ya untuk untuk bisa mengerti setiap posisi, bahkan setiap keadaan bawahannya. Jadi dia bukan cuma mikirin dia sebagai pemimpin, tapi mikirin juga bagaimana karyawan di bawahnya itu bekerja gitu, bagaimana bukan soal kayak
keseharian bekerjanya saja, tapi mereka juga harus lebih peduli lah gitu, karena seringkali pemimpin itu yang banyak di perusahaan mereka cuman taunya sekedar ya udah lu kerja sama gua gitu, jadi ya udah gua bayar lu kerja yang benar gitu aja, tapi mereka nggak mikirin tentang bagaimana apa namanya sih rasa saling mengasihi gitu di antara lingkungan pekerjaan, terus teamworknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu sih paling dari aku. Kalau dari Grace mungkin sama ya, karena rata-rata juga seorang pemimpin kayaknya sama nggak sih, sama cuman ya memang sih kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, gimana cara dari bawahannya menanggapi pemimpin kita itu kayak gimana gitu. Lebih ke ya gimana sih dari kita responnya kepada pemimpin kita. Dan karena kita udah tahu nih pemimpin kita seperti itu, makanya perlu nih kita belajar apa sih pengaruh pemimpin itu, karena pengaruh pemimpin itu sangat besar gitu ya, untuk bukan cuma untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, apalagi orang-orang yang bekerja dengan dia gitu teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau kalian udah tahu pemimpin kalian seperti apa, hal-hal yang buruknya kalian hilangkan, tapi hal yang baiknya kalian tingkatkan, ambil gitu. Untuk apa? Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu ke depan mungkin kita akan menjadi seorang pemimpin juga yang hebat gitu. Kita nggak ada yang tahu, tapi yang pastinya itu menjadi pelajaran banget ya buat kita, khususnya kita generasi muda gitu. Jadi harus siap dalam segala keadaan yang terjadi untuk ke depan kayak gitu sih teman-teman. Iya. Ya, teman-teman ada lagi yang mau sharing atau mau nanya atau menanggapi atau boosting atau bosen? Coba dong teman-teman sekalian bisa on cam gitu. Kita mau lihat nih satu-satu teman-teman kita yang ada di virtual Zoom. Iya, teman-teman boleh. Kalau ada yang mau chat, kalau nggak mau ngomong juga nggak apa-apa, teman-teman nggak usah malu. Ya. Udah gelap Kak, kayak hatinya. Waduh, curhat nih. Waduh. Ya teman-teman ada lagi yang mau menanggapi sebelum kita tutup? Ya. Coba on cam dulu dong. Iya, sebelum kita tutup kita mau foto dulu ya, kita mau screenshot. Nah iya, sekalian foto dulu nih. Boleh teman-teman buka kameranya dulu. Kameranya sebentar yang bisa. Tolong ya teman-teman yang baik hati dan tidak sombong, berani menabung. Nah. Ada Oce, yuk teman-teman. Halo Jose. You guys. Ya guys. Tasya. Gelap banget tuh lihat tuh. Nelly, Lia, Indah. Halo Indah. Hai. Yang lain mungkin bisa kalau on cam, teman-teman masih ditunggu. Ya, oke. Ada lagi nggak teman-teman? Oke teman-teman langsung aja yuk. Kita screenshot ya. Do boleh screenshot ya, Do? Oke, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu terima kasih banget teman-teman buat partisipasinya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini nggak sia-sia ya teman-teman, itu bisa menjadi pelajaran kita untuk kedepannya. Thank you teman-teman, thank you juga buat Yundo. Malam hari ini. Thank you guys, bye.